ratapan. Depan. Tembok ratapan atap. Di atasnya ada pada zaman dahulu Bet Allah. Tapi Herodes yang Agung membuat satu pelataran yang dibuat untuk menyokong pelataran ini. Ya, di mana dia membangun Bet Allah, dia harus membangun 4 tembok untuk menyokong kepada pelataran ini. Dan tembok ratapan bagian dari 4 tembok yang menyokong pelataran dari Bet Allah, ya. Tetapi ini bukan sisa dari Bet Allah. Bet Allah di atasnya. Ini hanya, saudara dan saudari, bagian dari satu tembok yang menyokong ini, ya. Dan kenapa, saudara dan saudari, tembok ini menjadi tempat yang paling suci untuk umat Yahudi? Waktu ada pemberontakan dari orang Yahudi terhadap orang Romawi, menghancurkan Bet Allah. Mereka menghancurkan semua Yerusalem. Dan menurut adat Yahudi, di dalam Maha Suci ada Roh Kudus. Ya, Maha Suci penuh dengan Roh Kudus. Ruangan Maha Suci. Tetapi waktu Bet Allah dihancurkan menurut percayaan Yahudi, Roh Kudus turun di sini. Sebab ini di sebelah barat, di sebelah yang paling dekat dari Maha Suci. Ruangan Maha Suci di mana ada Roh Kudus. Sebab itu, saudara dan saudari, kalau orang Yahudi selesai berdoa, mereka tidak jalan, tetapi mereka putar supaya mereka tidak mundur, ya, supaya mereka tidak di Roh Kudus di sana. Sebab itu, ini tempat yang paling suci untuk orang Yahudi. Orang laki di sebelah satu, wanita di sebelah lain. Ada banyak orang yang Ortodoks, Yahudi Ortodoks di sini. Mereka merayakan. Sebab itu di Alkitab, di Mazmur, ditulis kita tidak berdoa hanya dengan mulut saja, tapi dengan badan. Dan juga kita bisa melihat bahwa semua orang Yahudi memakai topi. Ada topi kecil di dalamnya, bawah, kipas, ya, di atas, ya. Kipas dan topi. Melihat ini baju dengan 4 tali, ya, di ujung. Dan ada juga rambut keriting, ya, rambut keriting. Sebab itu menurut adat Yahudi, orang Yahudi tidak bisa ini seperti Mary Poppins, ya. Menurut adat Yahudi, ini dilarang memotong rambut jambang, ya. Jambang. Apa? Sebab itu orang Yahudi harus mengingatkan bahwa mereka harus tinggal satu ujung dari ladang untuk orang miskin. Seperti ibu guru, ya. Ibu janda, dia masuk di padang dari bawah, ada satu ujung untuk orang miskin, untuk ibu janda, untuk anak-anak tanpa orang tua, untuk mengingatkan kepada tugas agamawi, untuk
mengingatkan bahwa mereka harus memberikan uang ya, kepada orang miskin. Ini harus sedikit panjang. Oke? Saudara dan saudari sekalian, waktu orang Yahudi pemberontakan terhadap orang Romawi menghancurkan Bait Allah. Orang Romawi menghancurkan semua Yerusalem. Orang Romawi bilang bahwa ini dilarang untuk orang Yahudi tinggal di Yerusalem. Masuk ke Yerusalem. Mereka bisa masuk hanya 1 kali setahun di sini. Hari bahwa mereka memperingati kepada Bait Allah yang dihancurkan. Hanya 1 kali setahun. Ini bulan Agustus. Dan waktu orang Yahudi masuk ke sini, mereka menangis. Mereka merobek pakaian. Ini lambang duka cita. Sebab itu, saudara dan saudari sekalian, orang Romawi menamakan tembok ini tembok ratapan. Orang Yahudi tidak memakai nama itu. Untuk orang Yahudi, ini hanya tembok atau tembok barat. Tapi itu bukan tembok ratapan. Dan ada banyak ruangan yang orang memasuki di dalamnya. Saudara dan איך בהגעת עד הלא? איך באת עד yang umurnya 2000 tahun. Oke.
Dan pasti, saudara dan saudari sekalian, pasti Yesus jalan di sana. Pasti. Oh, kalau gitu kita jalan Pasti 2 kali. sana dan ke sini. Di atasnya, di atas Bukit Zion, kita di Bukit Zion sekarang. Ya. Tapi kita di bawah, di kaki, di lereng Bukit Zion. Bahasa Indonesia-nya bagus. Jalan pada 2000 tahun yang lalu yang dilalui oleh Yesus pada saat-saat penderitaannya. Tidak kenal dia. Ini terjadi di sini 3 kali. Ya. 3 kali Petrus menyangkal kepada Yesus. Sekarang kita secara Romawi dibawa ke sini. Di sini di dalam penjara dari istana Kayafas. Istana Kayafas pada zaman dahulu di atas kita. Dan kita menemukan di sini penjara. Ini bukti bahwa ini tempat yang asli. Nah, istana asli dari Kayafas. Yesus dibawa di sini sudah dia ditangkap di Taman Getsemani. Dan kita bisa lihat di sini lubang. Lubang ini untuk gantung tawanan. Dan mereka bisa dikumpulkan di sini. Dan melihat di sana, kita bisa melihat batu karang. Dan di dalam batu karang ini kita bisa melihat kursi. Kursi dari tawanan ini. Ada satu lubang di sana. Ya, juga supaya orang tawanan bisa ditangkap. Ya. Di sana, saudara dan saudari sekalian, ada satu bak air. Dan di dalam bak air ini, ya, kita di sana, di dalamnya, penjara dari Yesus. Ya, dari sana. Dan melihat di sana, kita bisa melihat bahwa ada salib yang diukir di sana. Ya. Pada abad keempat, tradisi bahwa ini tempat ini penjara Yesus dari abad keempat. Dan melihat saudara-saudari sekalian ini waktu dan ini gambaran ini berwarna sedikit merah. Dan bisa melihat ini waktu kita turun sudah itu di bawah di sebelah kiri. Ada lampunya nggak sih Pak? Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku mengharap Engkau. Biarlah doaku datang ke harapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati dibunuh. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku.
Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati, masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalan adalah kegelapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. dan semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada banyak-banyak lubang, sebab itu di sini ada Itu gerbang Sion. Selama perang 1860 Sion. Dan ini gereja yang baru dan agak baru, tetapi seperti ya selalu orang yang pertama yang membangun gereja di sini, gereja dari zaman orang dari zaman Bizantin abad keempat. Di sini saudara-saudari sekalian ada gereja yang besar sekali. Yang di sini di tempat di mana ada hari ini ruangan atas, ruangan perjamuan terakhir dan kuburan Daud, ya, sampai kuburan Daud. Ini gereja yang paling besar dari Yerusalem sesudah gereja Makam Kudus, ya. Ini gereja yang besar sekali. Tetapi gereja ini gereja yang baru. Gereja yang dibangun oleh Kaiser Jerman Wilhelm II. Dia datang ke sini pada akhir abad 19 dan dia membangun di sini gereja Dormitio. Di dalamnya ada sisa dari gereja dari zaman dahulu pasti, dan Dormitio berasal dari bahasa Latin. Dormir, tidur. Di sini menurut satu tradisi hanya Maria, ya, dia tidak mati, dia naik ke surga dengan badan, dengan ya, semua. Tetapi saudara dan saudari, ada dua tempat di mana peristiwa ini dihormati. Satu di sini, satu di Turki. Di Turki, Turki, satu di Turki. Oke, ada dua tradisi di dalam gereja, bukan Mesir, Turki. Oke? Dan Satukan nama itu, hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. tetapi saudara dan saudari, ini tempat yang ruangan atas, yang tempat di mana Yesus makan perjamuan terakhir menurut cerita tradisi. Sebab itu tempat ini dari zaman perang salib. Sebab itu mungkin pada zaman Yesus ada
rumah di sini, di tempat sama. Kita bisa naik dalam ruangan kata, tempat pertemuan terakhir dari Yesus. Dan di sini ada pada zaman Yesus pasti meja yang besar, panjang. Tetapi di sini kita bisa melihat gedung dari zaman perang salib. Dan saudara dan saudari sekalian, perjamuan terakhir, perjamuan Paskah tradisional, semua orang Yahudi makan perjamuan Paskah ini supaya kita bisa mendengarkan kepada keluaran dari Mesir. Waktu Israel, bangsa Israel keluar ke Mesir, tidak ada zaman saudara-saudari supaya roti mereka bisa berani. Sebab itu nama mereka, orang Yahudi, makan roti yang tidak berani. Kami di sini semakin menguatkan iman kami kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kotak ini bernama di bahasa Ibrani mezuzah. Dan di dalam pintu gerbang, ya, di kamarmu, ada satu kotak yang kecil yang bernama juga mezuzah. Di dalamnya, ya, orang Yahudi museum ini, di dalamnya ada ayat dari firman Tuhan dari buku Ulangan pasal 6. Oke. Kasih jalan. Dengarlah Israel, Tuhanmu satu. Dan ini, saudara dan saudari, dasar dari kepercayaan Yahudi. Sebenarnya ada gulungan Taurat. 5 buku pertama dari Perjanjian Lama, ya, Taurat. Dan ini bernama di bahasa Ibrani Parochet. Dan Parochet ini untuk mengingatkan kepada tirai yang ada di Maha Suci, ya. Di Maha Suci ada tirai, tahu ini, ya, Taurat, ya. Ada gulungan Taurat di atas kuburan Raja Daud. Tetapi di sini orang laki-laki dan wanita dipisahkan, ya.